Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakum tumati. Mugi kita tansah pinaringan sehat arupi iman kita, mugi kita pinaringan rezeki ingkang agung inggih menika arupi hambekan nafas ingkang tasih mlebet medal inggih menika boten nyulayani janji dhateng pakaryanipun. Amin. Sesuai dengan janji saya bahwasanya saya akan mengulas tentang santet pring sedapur yang seri pertama kemarin atau part 1 atau katakanlah yang diunggah kemarin mengenai katakanlah menetralisir pring sedapur. Nah, kali ini saya akan bagaimana mengungkap cara kinerja ataupun cara mendapatkan ilmu pring sedapur. Demikian. Nah, pring sedapur, istilah pring itu hanya suatu perumpamaan dalam suatu rumpun, gerombolan pring, ya. Sedapur, ya. Sedapur itu satu kelompok, suatu kesatuan, satu keluarga. Nah, seseorang yang ingin mendapatkan pring sedapur harus mempunyai suatu tekad yang kuat, dendam yang kuat, kebencian yang sangat, dan melakukan suatu prosesi ritual yang ketat, panjang. Mati atau hidup, berhasil atau tidak, itu urusan nanti. Yang terpenting saya harus bisa mendapatkan ilmu pring sedapur. Nah, betapa dahsyat, betapa hebat santet pring sedapur ini, saudara. Bagaimana istilahnya seseorang itu benci terhadap orang lain. Perkara-perkara apanya saya tidak tahu, tapi sesuai dengan katakanlah apa yang janji saya akan saya ungkap. Nah, pertama untuk mendapatkan ilmu pring sedapur dia harus melakukan puasa, yaitu di pekuburan selama 7 hari 7 malam, yaitu bertapa telanjang. Mohon maaf, bertapa telanjang. Setelah 7 hari bertapa telanjang, dia badarkan. Setelah itu dia puasa lagi selama 7 hari, yaitu puasa memakan apa yang ada di kuburan itu. Tidak boleh keluar dari kuburan selama 7 minggu, entah buah-buahan, entah tikus, entah ular yang dimasak, atau binatang apapun yang ada di kuburan itu harus dimakan, ya. Nah, setelah itu 8 harinya, yaitu nutup puasa atau ngebleng, ya. Dia harus, mohon maaf, memakan tanah kuburan. Setelah jeda dia akan melakukan perenungan kembali. 1 minggu kemudian dia melakukan puasa lagi, yaitu puasa istilahnya ngeli atau puasa gongkong di sungai. Itu dilakukan selama 1 hari, tidak makan, tidak tidur, tidak minum. Dia harus berendam di dalam sungai dengan segala risiko yang dihadapinya. Demikian. Nah, setelah itu istilahnya kalau orang Jawa mentas, ya, dia jeda lagi selama 7 hari. Setelah 7 hari dia akan melakukan puasa lagi selama 7 hari lagi. Berat memang, dan memang ini tidak pernah diuraikan di khalayak umum. Itu. Setelah itu dia puasa, yaitu puasa, maaf ya, mohon maaf, dia seperti menggelandang 7 hari. Makan minumnya bebas, tapi menggelandang. Tapi dia tidak boleh, mohon maaf, beli, tidak boleh beli. Itu. Setelah itu usai
stop lagi. Setelah stop 1 minggu ya, dia melakukan suatu upacara ritual, yaitu dengan membakar, dia harus ke kuburan beli burung gagak. Setelah di kuburan tidak langsung puasa, tetap orientasi lapangan, terutama di kuburan yang terpencil jauh dari hiruk pikuk perkampungan. Ada di daerah-daerah banyak. Nah, setelah beli burung gagak ya, dia melakukan perenungan sehari dengan merapalkan mantra-mantra, yaitu mantra-mantra kebencian, mantra-mantra dendam, ditanamkan dalam otaknya seseorang yang dituju, sampai 1 keluarganya, sampai mantranya, sampai 7 sampai 12 keturunan. Itu saudara. Nah, setelah itu besoknya jatuhnya hari, katakanlah dino malang ya, atau katakanlah istilah lain, di situ dia harus mencari kuburan orang yang mati kabangan atau tidak mati pada semestinya yang ditentukan. Suatu misal mati kecelakaan, mati terbunuh, atau mati gantung diri. Nah, di situ dia melakukan suatu prosesi ritual ya, puasa sehari. Nah, besoknya setelah itu malam jam 12, tek pergantian hari, dia melakukan ritual, yaitu membuat api unggun dengan membakar burung gagak itu. Dibakar hidup-hidup. Nah, setelah dibakar hidup-hidup, akan datang makhluk astral atau gendruwo atau apapun yang datang di situ untuk meminta bakaran burung gagak itu yang aromanya mengganggu katakanlah selera mereka. Nah, si gendruwo atau makhluk astral ini akan meminta, "Hei bro, burung gagakmu yang kamu bakar itu aku minta." Nah, si pelaku ini melakukan suatu negosiasi. Boleh kamu minta, tapi apa yang aku minta kamu harus memberikan juga. Nah, di sini terjadi suatu negosiasi. Tapi kadang-kadang berhasil, tidak. Tapi kadang-kadang ini gendruwo ini membujui, membohongi si pelaku ini tadi. Makanya si pelaku ini harus tahu, sudah dibekali oleh gurunya. Bila terjadi demikian, kamu harus berani bertanding. Makanya dari awal-awal puasa disiapkan mental, spiritual, fisik, kan begitu. Nah, terjadilah barter suatu pemahaman dari ilmu, entah apa yang diberikan oleh gendruwo itu atau makhluk itu kepada si pelaku tadi. Itu bila itu urusannya sukses berjalan. Nah, saudara-saudara, setelah itu nanti setelah mau menjelang subuh itu harus sudah selesai, jangan sampai kedahuluan adzan subuh. Itu harus semua sudah clear, harus keluar dari pekuburan itu. Nah, setelah itu entah apa yang diberi oleh gendruwo itu saya tidak tahu ya, hasil barter. Si pelaku ini tadi, ya katakanlah dukun atau atau seseorang yang melakukan sendiri, dia akan mempersiapkan lagi. Memang prosesnya panjang, sangat panjang itu. Dan satu ini momen yang paling penting sebenarnya. Dia harus berani mengorbankan salah satu anggota keluarganya. Entah itu anaknya, entah itu keponakannya. Tidak boleh orang lain. Ini momen yang paling penting, yang paling sakral yang dilakukan oleh para pelaku santet pring sedapur. Karena apa? Karena dia mengorbankan anggota keluarganya. Bahwasanya dengan demikian anggota yang dituju keluarganya dia harus habis 7 turunan sampai 12 keturunan. Itu. Dan itu pun ada yang terlaksana. Oke, berlanjut. Nah, setelah itu dia akan melantunkan mantra.
dari ujung timur sampai ujung kulon dipanggillah semua penguasa-penguasa katakanlah yang ada di tanah Jawa. Terus dia melakukan sesajen, diperintahkanlah untuk menyerang ini tadi. Salah satunya ada di situ anggota keluarganya yang ditumbalkan, tak ubahnya seperti korban pesugihan, dulur-dulur salut, apapun saya salut. Nah, setelah itu baru dia akan melakukan prosesi ritual, istilahnya saja pring sedapur, yaitu eksekusi. Dia, nah mungkin saya jabarkan ya. Eksekusi itu melalui banyak hal selain dengan boneka, ya boneka apapun ya, entah dari lilin atau dari jerami atau dari kain atau apapun. Ada melalui dengan benda-benda lain, suatu misal gunting, obeng atau apapun. Monggo sah saja, ya. Melalui boneka atau hewan ya, dengan tumbal apapun, hewan-hewan atau boneka-boneka, gunting atau apapun ya, obeng tang, atau menggunakan kekuatannya sendiri. Yang terpenting tadi yaitu dia sudah melakukan suatu penebusan terhadap keluarganya sendiri. Setelah itu, dia menggunakan, seumpamakan menggunakan metode boneka. Nah, setelah di hadapannya itu, setelah diucapkanlah rapal-rapalan mantra-mantranya, tentunya menggunakan gini. Suatu misal jarum ini ya, jarum ini sudah diritualkan ya, tentunya dengan jopo montro unen-unen sorok yang isinya penuh dengan benci, dendam, kesumat, marah, merah yang membara. Nah, jarum ini ya, melalui media boneka ini diucapkanlah bla 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 bla, maaf tadi sudah saya sebutkan, itu hanya tambahan. Tapi intinya di sini adalah mantra yang penuh dengan kebencian, dendam yang membara. Dibayangkanlah, diproyeksikan ini adalah korbannya dia. Sampai ke anaknya, istrinya, keponakannya, pamannya, pakdenya, buleknya. Itu. Setelah itu dia akan, maaf ya, andai kata ada, ini pengetahuan saya dan dari narasumber, diumpama ini umpama aja, ini adalah darah anjing, darah babi ya, terus darah orang menstruasi ya, terus darahnya orang yang keguguran dimasukkan ke sini ya, terus darahnya orang yang mati kecelakaan dimasukkan menjadi satu ya, terus dibuka, dimasukkanlah jarumnya itu sebagai syarat, atau katakanlah darah dituangkan di atas boneka dengan membaca mantra-mantra, dan di bawahnya itu ada tungku api sebagai kendaraan untuk menuju ke ini. Nah, setelah itu, maaf saudara, jarum ini diububi atau dibakari, diuapi dengan asap itu. Mungkin juga ini. Nah, dibacakanlah ya. Nah, terus ini ditancapkan di sini dengan nada penuh kebencian, dengan mantra yang penuh dendam, ditancapkanlah. Nih. Terus, nah seperti ini. Nih. Itu. Nah, setelah itu dibiarkan, entah di mana diletakkan, mungkin ada yang di atas pohon, mungkin ada yang setelah itu dibawa ke kuburan, atau dia punya meja tersendiri khusus, dipantau. Bila itu terjadi, tembus atau tidak tembus, si pelaku itu memantau, entah dari jarak dekat atau dari jarak jauh, atau menyuruh
seseorang, saudara. Seminggu sekali dia akan menambahi, melakukan hal yang sama seperti demikian. Terus dijoki, lek jare wong Jawa itu dijoki, tambahi terus sampai di mana, sampai dia itu menderita. Demikian. Nah, dengan demikian setelah itu, ada yang ditargetkan mungkin 1 bulan baru meninggal, ada lagi setelah itu nyusul istrinya atau anaknya atau keluarga. Terus. Nah, ini bahaya, sangat-sangat bahaya. Nah, dikatakan satu rumpun, satu keturunan, yang dikatakan pring sedapur atau satu gerombolan, dulur-dulur. Nah, jangan sampai hal demikian itu menimpa keluarga kita. Karena apa? Orang yang dendam itu katakanlah tak ubahnya seperti kesumat. Kesumat itu sama halnya dengan orang kalap. Kalau orang marah masih bisa dituturi, dinasehati. Kalau sudah kalap, dia tidak akan memandang siapapun. Sama halnya dengan dendam, kesumat, mendarah daging. Bahkan dia bersumpah, bila aku mati sekalipun, aku rela menjadi hantu untuk menghantuimu. Itu. Nah, dulur-dulur, pring sedapur ini banyak versinya. Tentunya tidak mudah dipaparkan di media, di masyarakat umum, atau di Google, atau di Facebook, atau di apapun. Jadi dibutuhkan seseorang yang bisa menenggati ahlinya, yaitu orang-orang yang mungkin mempunyai suatu energi yang sama. Itu. Jadi tidak semudah demikian. Nah, pring sedapur ini banyak pula adanya di daerah timur agak pojok. Memang pring sedapur ini dibutuhkan orang yang ahli tekad, satu orang-orang yang berpendirian yang sewu, orang-orang yang keras, orang-orang yang tega. Kalau nggak tega nggak mungkin sampai turunan dulur. Demikian, mungkin ada kurang lebihnya penjelasan saya mohon maaf, ya. Bila ada tindakan dan kata saya mohon maaf. Mingkuni samudra pangarsomo ingkang agung, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Amin. Sehat selalu untuk panjenengan, terhindar dari mara bahaya. Amin.